Jenis-jenis deposito yang harus kamu tahu. Deposito adalah jenis instrumen investasi tingkat lanjut dari sekedar menabung di rekening aja. Bagi orang tua generasi millennials dan Gen Z, deposito merupakan keuangan paling menarik pada zamannya. Hah? Pada zamannya? Iya, gimana enggak? Semisal, di tahun 80-an, deposito berjangka menyentuh angka 17%. Di tahun 90-an, bunga deposito bisa menyentuh sampai 20%. Wah ya! Namun, bagi kalangan generasi millennials dan Gen Z, deposito tidak menjadi pilihan utama karena kalah pamor dengan reksadana, saham, bahkan mata uang kripto. Emangnya deposito seenggak menarik itu ya? Sebenarnya, deposito itu masih menarik banget. Hanya saja di media selalu saja lebih sering saham dan mata uang kripto yang selalu terekspos. Pertanyaan, kalau menarik, kenapa nggak banyak millennials atau Gen Z yang nggak berinvestasi di deposito? Menurut Minke, salah satu jawabannya karena belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena kurang terekspos dan terdigitalisasinya dari deposito itu sendiri. So, di kesempatan kali ini, Minke mau ngasih tahu tentang deposito, supaya teman-teman semua tahu jenis-jenis deposito, suku bunga deposito, dan khususnya deposito yang bisa kita jadiin instrumen investasi atau sekedar untuk menyimpan dana darurat. Nah, deposito itu sebenarnya dibagi menjadi 3 jenis. Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Tapi yang paling umum dan bisa kita aplikasiin buat hidup kita adalah deposito berjangka. Deposito berjangka itu juga Minke bagi berdasarkan tingkat suku bunga pengembalian dari deposito itu sendiri ya. Yang pertama, ada deposito berjangka yang dikeluarkan oleh Bank Umum. Deposito yang dikeluarkan oleh Bank Umum memiliki tingkat pengembalian suku bunga berkisar 1-3%. Tapi itu pun tergantung pada besaran dana yang teman-teman simpan. Yang kedua, ada deposito berjangka yang memiliki tingkat pengembalian suku bunga bisa sampai 7-8%. Tingkat pengembalian suku bunga yang besar ini dimiliki oleh deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank digital. Dan yang terakhir, ada deposito BPR. Dengan tingkat pengembalian suku bunganya bisa sampai 6%. Deposito BPR artinya deposito yang dikeluarkan oleh BPR. BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, kalau dilihat dari returnnya, sebenarnya instrumen investasi yang bernama deposito ini enggak kalah kan sama yang namanya reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Bahkan mereka memiliki risiko investasi yang lebih rendah ketimbang keduanya. Tapi kembali lagi, semuanya bergantung pada tujuan keuangan kita yang telah disesuaikan dengan profil risiko kita. Kembali ke pembahasan deposito berjangka, perlu kita tahu, bunga deposito yang Minke bilang tadi di angka 1-3%, 6%, atau bahkan di angka 7-8%, itu belum tentu dijamin oleh LPS loh. Buat yang teman-teman belum tahu LPS itu apa, LPS adalah kepanjangan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, setiap deposito berjangka memiliki persentase jaminan yang berbeda-beda. Contohnya nih, deposito bank konvensional atau bank umum, bunga deposito yang dijamin oleh LPS itu ada di angka 3,5%. Jadi artinya, selama suku bunganya tidak melebihi persentase yang diberikan oleh LPS, maka artinya jaminan bunga yang diberikan oleh bank konvensional atau bank umum ke kita juga dipastikan di kisaran angka tersebut. Lalu selanjutnya, untuk persentase deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank digital yang dijamin oleh LPS itu juga sama dengan bank konvensional, yaitu ada di angka 3,5%. Loh, kok sama sih kayak bank umum? Padahal deposito yang dikeluarkan oleh bank digital bisa menjanjikan bunga deposito yang besar, bisa sampai 8%. Nah, kalau soal itu jawabannya adalah karena bank digital merupakan bank baru. So, sebagai bank baru, salah satu cara menggait nasabah atau user yang baru yaitu dengan cara memberikan presentase suku bunga deposito yang tinggi, supaya kita sebagai nasabah atau user yang baru mau membuka rekening dan bertransaksi di bank digital. Tapi yang perlu kita ingat,
adalah suku bunga deposito bank yang dijamin oleh LPS itu ada di angka 3,5%. Jadi meskipun berinvestasi pada deposito bank digital, yang namanya risiko kehilangan itu tetap ada ya. Dan yang terakhir, deposito BPR. Deposito yang mampu memberikan imbal hasil pengembalian sebesar 6%. Tapi aman gak ya? Terus angka tersebut dijamin gak ya sama LPS? Tentunya aman dong, karena LPS menjamin suku bunga deposito BPR sebesar 6%. Jadi aman. Terus kalau gitu, kenapa generasi millennials dan Gen Z belum mencoba berinvestasi di deposito BPR? Selain suku bunganya yang lebih tinggi ketimbang bank konvensional, tapi tidak melewati persentase bunga yang dijamin oleh LPS juga, kayak yang ditawarkan bank digital. Jawabannya adalah karena deposito BPR itu masih kalah pamor, kayak yang Minke jelasin di awal. Dan yang namanya deposito itu karena belum terdigitalisasi, makanya kesannya masih bersifat konvensional. Tapi ternyata ada nih satu deposito BPR yang bisa kita gunain, yaitu deposito BPR by Komunal. Nah, deposito BPR by Komunal itu adalah perusahaan fintech yang bergerak dalam bidang peer-to-peer lending dan funding agent buat para deposito BPR. Jadi, Komunal hadir untuk menjembatani dan mendigitalisasi BPR yang kalah pamor tadi oleh investasi lainnya melalui aplikasi deposito BPR by Komunal dalam melakukan penghimpunan dana dalam bentuk deposito. Dan perlu kita ketahui juga kalau deposito BPR by Komunal ini aman loh. Selain udah tercatat dan diawasi oleh OJK, deposito BPR by Komunal juga tergabung AFTEK atau Asosiasi Fintech Indonesia dan juga Kominfo. So, gimana? Aman kan? Di sisi lain, suku bunga depositonya juga cukup pas untuk suku bunga deposito yang dijamin oleh LPS. Terus, udah punya izin beroperasi dan diawasi. Jadi harusnya nggak ada alasan untuk nggak mulai berinvestasi pada deposito BPR melalui Komunal dong. Nah, cara berinvestasi deposito BPR by Komunal juga cukup mudah loh, karena bisa langsung kita mulai dari handphone kita masing-masing. Cukup dengan search dan download deposito BPR by Komunal di App Store buat pengguna iOS atau di Google Play Store buat pengguna Android. Seperti biasa, sehabis download kita langsung tinggal melakukan proses pendaftaran seperti pengisian data diri, seperti nama, email, dan setelah itu kita bisa deh langsung mulai melakukan pemilihan deposito BPR mana yang akan kita pakai. Mudah kan? Oh iya, terus buat teman-teman yang belum download atau udah download tapi belum mulai berinvestasi, mending langsung dimulai aja deh sekarang. Karena Minke punya kode referral yang bisa teman-teman pakai buat dapetin cashback sebesar Rp100.000. Cukup dengan masukin kode referral ke keuanganmu dan langsung mulai berinvestasi pertama kita. Langsung deh teman-teman dapet cashback, enak kan? Nah, buat teman-teman yang bingung, Minke akan cantumin kode referralnya dari keuanganmu di kolom deskripsi, biar teman-teman langsung copy paste aja. So, tunggu apa lagi? Langsung dimulai yuk berinvestasinya. Selamat mencoba, sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan dari Minke.